lagi kumpul. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat TV Kader Bangsa yang saya hormati, yang saya cintai. Kembali, TV Kader Bangsa ingin ikut serta memberikan masukan kepada negeri ini melalui cerita-cerita ringan, tapi perlu. Jadi begini, teman-teman, sahabat SKB, Mas Salim, malam ini saya sengaja mengundang biasa Ustadz Ubaidillah Anwar, sosok yang paling betul-betul mendalami soal perilaku, dan Mas Imam Ratrioso, seorang psikolog kebangsaan. Ya, saya minta beliau berdua karena dua-duanya ini sangat concern tentang apa yang akan saya sampaikan dalam malam ini. Jadi saya melihat begini, Pak. Kita ini kan sudah 5 tahun, selalu 5 tahun untuk menghadapi apa yang disebut pemilu, gitu ya. Dan pemilu itu ibaratnya kan seperti apa ya, kalau di bidang SDM itu ada sebuah asesmen gitu ya, Ya. asesmen untuk Ya. kepemimpinan nasional gitu ya. Tapi rasanya ada sebuah apa ya, eh, sebuah habit yang orang itu merasa nggak nyaman, apa, ya sudah nyaman aja dengan kondisi seperti ini gitu ya. Udah Ya. paling begitu gitu ya. Apalagi paradigma uang itu artinya udah uangnya diterima saja gitu kan. Ya. Ya, eh, ada juga yang orang mengatakan apa, oh, pemilu itu sama PKB, apa, PKB bedanya apa gitu. Hmm. Ya kan? Ya, iya, Itu iya. juga populer gitu ya. Kalau PKB itu kalau terlambat jadi, Eh, kalau telat ya apa. Tapi kalau lupa jadi, ya. eh. Kalau pemilu, kalau jadi lupa. Ya, anekdot itu sudah memasyarakat di Indonesia. Nah, saya ingin inilah memberikan masukan atau mengingatkan kembali kepada teman-teman kita, ya, kanan kiri kita, ya, pemirsa, mengapa orang tidak peduli dengan perubahan. Itu satu hal yang saya ingin soroti. Kok nggak peduli ya, apatis gitu ya, artinya ya udahlah gitu ya. Terus eh, kalau saya lihat orang tidak peduli itu kan mungkin karena merasa nggak percaya lagi Hmm. dengan situasi, nanti ya tadi paling begitu ini kan membahayakan ya menurut saya, Mas, ya. Ya, ya. Jadi sebuah watak bangsa akhirnya apa, pragmatis yang ada. Nah, sekarang kalau kita lihat PR kita ya, kalau orang mengatakan orang Indonesia itu apa sih wataknya? Dikenal sebagai orang Indonesia ramah, gitu kan? Ya. Gotong royong, gitu ya. Artinya toleransi religius, gitu. Tapi nggak ada orang mengatakan orang Indonesia itu wah jujur-jujur loh. Orangnya itu komit, disiplin ya, enggak Ya. itu. Belum nyampaikan. Nah, padahal Betul. itu yang dibutuhkan sebuah negara kalau ingin Eh, negara maju, betul nggak? Ya, Nah, benar. ini yang saya ingin menyadari, Pak. Kenapa ya orang Indonesia tidak peduli dengan sebuah perubahan seperti ini? Bahkan saya melihat pemilih ini saatnya kita melakukan asesmen kebenaran nasional, Ya. ya kan? Terus rakyat itu harusnya kan tahu, oh enggak lah, ini saya harus berubah. Hmm. Bagaimana nih supaya orang mendapatkan hidayah gitu nih? Pertama, sorry ini Pak Imam, saya karena kaitannya dengan hidayah ini apa, hijrah gitu ya. Itu gimana ini Ya. Pak? Bagaimana sih orang itu bisa mendapatkan sebuah hidayah sehingga mau transformasi? Oh, ini nggak benar, saya nggak mau lagi. Saya berdosa. Saya ini merasa diri saya sudah mungkin bertahun-tahun merasa bersalah. Nah, Ya. Ya. gimana Pak Ube supaya Ya. orang itu mendapat hidayah seperti itu? Atau paling nggak gimana sih hidayah itu bisa muncul seperti itu? Ya. Gimana? Ya, Oh, terima kasih Pak Kus dan sahabat-sahabat saya di TV SKB ini ya, Mas Imam ya. Ini pertanyaannya, ini pertanyaan langit nih, gimana cara gitu. Tetapi akan kita bahas di forum yang sangat top ini ya.
Gini Pak Agus, Hmm. melalui Sekolah Politik Bina Insan Mulia di Cirebon, Hmm. saya berkesempatan untuk melakukan interaksi dengan masyarakat santri, pemuda, dan pesantren. Ya, memang saya mendapati ada dinamika yang mengarah ke hal-hal yang destruktif lah bagi bangsa ini. Salah satunya yang disampaikan Pak Kus tadi, masyarakat itu pesimis. Ya, golput Hmm. Indonesia itu kan masih tinggi, Hmm. frustrasi, kehilangan harapan atau Hmm. patah hati lah dengan para pejabat publik yang dia pilih gitu. Toh ujung-ujungnya ini gitu ya. Hmm. Bahkan seorang budayawan tuh ngomong asu dan seterusnya dan seterusnya. Hmm. Banyaklah semacam itu. Tapi itu kan di bagian lain. Tapi di bagian yang saya lihat, yang ini sedikit, tetapi perubahan bangsa itu kan nggak butuh orang banyak. Butuh sedikit, tapi kemudian diikuti orang banyak. Kan begitu. Sedikit dari kalangan pemuda, masyarakat santri, masyarakat pesantren yang saya jumpai, ternyata ada dinamika positif, bagus. Mereka mulai punya pemahaman bahwa politiklah yang paling besar punya saham untuk menentukan pembangunan ini. Yang paling besar ya, karena anggaran dari politik, pemimpin dari politik, dan seterusnya. Nah, jika itu dikaitkan dengan pendidikan karakter yang kita bahas selama ini, rasa-rasanya masyarakat yang saya sebut pemuda, pesantren, santri dan seterusnya ini mulai terbentuk sebuah pemahaman bahwa di tingkat pribadi karakter itu bisa dibentuk melalui edukasi pribadi, bagus. Edukasi pribadi, baca buku, sekolah, khutbah Jumat, macam-macam pokoknya edukasi. Karena itu teman-teman yang ingin mendapatkan hidayah atau hijrah tadi, solusinya adalah melakukan edukasi pribadi. Hati itu kan bisa diisi dengan ilmu, Ya. pemahaman, dan seterusnya. Cukup dengan edukasi pribadi. Tetapi untuk melit perubahan di tingkat publik, tidak cukup edukasi, harus ada power politik. Hmm. Disinilah pentingnya kita pemilu ini bagus. Ya, ya, ya. Saya sering ditanya orang, Pak Bupit, saya ini ikut khutbah Jumat sudah 50 tahun katanya. Dari mulai saya balik sampai sekarang, saya mau nanya katanya. Apa manfaatnya khutbah Jumat itu bagi publik kita? Saya jawab langsung, tidak ada. Saya bilang, kecuali sebatas sebagai rukun. Hmm. Karena khutbah Jumat itu edukasi untuk level pribadi. Hmm. Bukan untuk publik. Untuk publik apa? Power politik, saya bilang. Oke. Karena itu, satu tanda tangan bupati itu lebih powerful mengubah karakter publik dibanding dengan 1.000 pendeta, 1.000 kiai, 1.000 rektor berkumpul untuk membuat pernyataan. Kalah sama tanda tangan bupati. Misalnya ini, ada bupati, korupsi, potong tangannya misalnya gitu kan. Ya, 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 ya. Ya, pasti. Atau dipecat, atau diturunin jabatannya. Korupsi, atau pejabat yang main mata dengan ini, dapat langsung. Ya, pasti itu lebih powerful. Nah, pejabat, bupati, gubernur, menteri, semuanya itu dipilih melalui proses-proses politik. Karena itulah pas sekali ini untuk teman-teman nih, sahabat SKB yang belum aware bahwa politik kita, politik kekuasaan itu punya saham besar sekali dalam menentukan Indonesia dalam konteks publik. Ayo, ajakan Pak Agus ini kita ikuti. Nah, itu ini kita harus bisa benar-benar memilih legislator, memilih calon presiden yang benar-benar kita yakini melalui kriteria-kriteria yang nyata ya, bukan Hmm. kriteria-kriteria imajinatif, dapat membawa Indonesia pada perubahan baru, begitu Pak Gus. Hmm. Ya, dan itu melalui, nggak bisa melalui baca buku, sekolah, itu ya, itu di level pribadi, gitu. Ya, khutbah Jumat itu disuruh ngubah satu RT aja nggak bisa, Pak Gus. Ya, Jangan ya, ya, ya. Indonesia, satu RT aja nggak bisa karena itu bukan kewenangannya Hmm. itu. Ya, mau orang baca 1.000 halaman juga nggak bisa. Tapi publik harus diubah dengan politik kekuasaan. Nah, saya sering ngasih contoh begini, teman-teman. Seandainya kita hidup di Korea Utara, bisa nggak kita merayakan Idul Fitri? Mati kita ditembak, saya bilang. Simpel alasannya, Ya, politik ya, ya. kekuasaan ada di situ. Nah, jadi intinya teman-teman semua, baik yang sudah sadar atau yang belum, mari kita gunakan pemilu ini bukan semata sebagai ritual,
tetapi kita jalani dengan kesadaran baru bahwa dunia politik lah, kekuasaan politik lah yang punya saham terbesar dalam pembentukan karakter publik. Ya. Saya, Pak Kus, Pak Imam itu masuk di wilayah untuk memfasilitasi perubahan karakter di level pribadi. Nah, kita nggak bisa mencat orang gara-gara buang rokok sembarangan, tapi Pak Camat bisa. Ya. Kan begitu. Oke. Sip. Ya. Waduh, luar biasa nih, Pak Ube. Ya, memang inilah kita selalu harus mengingatkan ya bahwa pemilu ini momen penting dalam mendapatkan suatu ide, gairah gitu, Ya. perubahan untuk agar negeri ini ya sebagaimana yang kita harapkan bersama ya, menjadi negara Ya. yang sejahtera gitu ya. Oke, Mas Imam, Ya. kalau kita melihat posisi momen pemilu ini ya, kalau saya lihat ini saat tepat ini dalam membina watak bangsa. Kira-kira ada nggak setelah apa yang bisa dilakukan untuk melakukan sebuah edukasi atau mengajak nilai-nilai dalam rangka pemilu itu. Momen kira-kira dari pandangan Mas Imam sebagai psikolog kebangsaan Ya. sekaligus sebagai caleg. Ini Baik. Silakan, Mas. Baik, makasih Pak Kus. Ini ya saya terima kasih sekali bisa berkesempatan bergabung dengan Pak Kus dan saya sangat mendukung tema-tema yang dijadikan tema oleh Pak Kus karena ini di luar banyak tema-tema diskursus ya dari berbagai macam platform, berbagai macam media yang lebih banyak kalau bicara politik lebih banyak soal pemenangan, lebih banyak soal gimmick, lebih banyak soal begal membegal ya, yang itu dari sisi edukasinya boleh dikatakan minim lah gitu ya. Jadi Pak Kus mengawali tema Pak Kus ini, saya melihatnya begini Pak Kus. Kalau kita renungkan dari awal, bahkan sejak kemerdekaan kita itu belum punya grand design yang kemudian dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh oleh bangsa ini dalam rangka membentuk karakter. Secara teoritis semuanya sudah tertulis Pak Kus dalam pembukaan undang-undang, ya, tugas pemerintah itu kan menciptakan mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan, menuju masyarakat. Tapi implementasinya dan teknis operasionalisasinya tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh, mulai dari ya, zaman kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru sampai hari ini. Bukan tidak ada, ya, bukan tidak ada, namun tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, bagus kalau kita boleh mencari benchmarking dari negara-negara lain, ya, bagaimana momentum perubahan itu terjadi. Kita bisa berkaca kepada Jepang. Ya. Ada periode-periode restorasi Meiji, ya, di mana Jepang akhirnya belajar ke Eropa, ke Amerika untuk melakukan perubahan-perubahan dari evaluasi yang dilakukan pada periode sebelumnya, di mana mereka menutup diri dari dunia luar. Nah, kita sebenarnya sudah memiliki, sudah melampaui, sudah melewati momentum-momentum itu, dan sudah juga merasakan buah dari momentum perubahan akibat dari proses pendidikan. Ya. Kalau kita ingat sejarah politik etis, Pak Kus, ya kan, tumbuhnya era terbaik dari para founding father kita, itu kan adalah buah dari politik etis, di mana Belanda, karena tekanan di internalnya, memberikan kesempatan pendidikan kepada pribumi. Lahirlah Tan Malaka, lahirlah Syahrir, lahirlah Bung Hatta, Bung Karno, semua founding father kita. Orang yang berbekal buah pemikiran, mereka berargumentasi, mereka berdiskusi, ya, merubah pola perjuangan dari perjuangan fisik, perjuangan peperangan, menjadi perjuangan logika, perjuangan idealisme. Ya. Itu semuanya adalah bukti-bukti bahwa betapa edukasi itu sangat bermanfaat. Gitu. Nah,
kemudian dalam perjalanan berikutnya itu tidak disimpulkan atau tidak diblendedkan menjadi gerakan yang betul-betul mengakar gitu Pak Kus. Sehingga kalau pernah kita baca bagaimana seorang wartawan Muchtar Lubis ya kan dengan pidatonya pertanggungjawaban itu ya, dia mengurai dengan baik sekali karakter-karakter orang Indonesia ya. Ada yang baik, ada yang negatif. Yang baik ya religi, gotong royong. Tapi yang negatif adalah berkarakter lemah ya, termasuk tidak jujur. Nah, ini kan itu kan sebenarnya sebuah otokritik tapi tidak kemudian ditanggapi dengan serius gitu loh. Jadi kemudian Maaf, bangsa sorry. kita ini ya Ada karakter tadi yang menarik tadi, munafik. iya munafik betul, munafik Pak, betul. Ini kan ya ini siapa orang yang berani melawan dirinya sendiri, yaitu melawan kemunafikan yang itu ada di dalam dirinya Pak, gitu kan. 5 tahun yang lalu saya dengan teman-teman LSM itu buat mengusulkan buat gerakan pejabat jujur. Waktu itu saya mengajukan proposal itu ke Kementerian Reformasi Birokrasi. Nggak ditanggapi, Pak. Karena kan baca surat aja udah ngeri, wah, jujur. Karena kita semua mungkin di dalam diri kita itu kita tidak jujur. Ini Pak yang kemudian kita ya hanya bangsa yang suka kowar-kowar, bangsa yang suka bercerita, bangsa yang suka bikin tagline, tapi implementasinya tidak pernah ada yang justru di jantungnya gitu. Nah, kemudian terkait dengan momen pemilihan umum ini ya, saya sebagai pelakunya hari ini itu ya akhirnya merasakan dampak itu Pak gitu kan. Kan mestinya kalau kita ada grand design, semua momen, semua event, semua acara itu harus bermuara kepada pembentukan karakter bangsa kan Pak. Harus ada implan-implan nilai-nilai itu, tapi kan tidak ada. Sendai pun ada mungkin hanya narasi, hanya wacana, bagaimana mengimplementasinya, bagaimana badannya kan tidak ada Pak gitu. Nah, pengalaman saya di lapangan sekian selama 2 tahun ini mencoba untuk masuk dunia politik dengan pencalekan ini itu ya saya melihatnya banyak dinamika, banyak kontradiksi yang kesimpulannya adalah menurut saya ya masyarakat ini akhirnya tidak dididik gitu Pak. Gitu. Kenapa? Karena yang mendidiknya itu punya problemnya masing-masing Pak. Ya itu tadi. Partai politik punya problem Pak. Saya kan masuk partai nih ya, tanpa menyebutkan partai, semua partai politik punya problem keuangan, problem kaderisasi, kan? Problem bagaimana mencari kader-kader yang terbaik, semua punya problem. Partai politik punya problem, pemerintah punya problem, ya kan? Yang intinya semuanya itu memikirkan dirinya masing-masing, kepentingannya masing-masing, dan tidak memikirkan bangsa dan negara ini. Pemerintah pun pada akhirnya karena pemerintah itu orang-orang elit politik juga, yang memikirkan kelompoknya, memikirkan koalisinya, bagaimana menang dengan cara apa dan bagaimanapun, ya kan? Soal nilai ya sudah nantilah, yang penting menang dulu kan begitu. Sekarang tagline sekarang kan yang penting menang dulu nih. Nah itu yang bikin saya gregetan dengan kondisi yang sekarang ini, Pak Obe. Jadi akhirnya orang mengatakan begini, ya udahlah pemilu lagi, ya udah nanti kan ada duit lagi, gitu. Jadi masyarakat semakin pragmatis, semakin tidak peduli dengan yang namanya kejujuran, komitmen, kepedulian. Apalagi ada yang mengatakan bahwa nih pesta demokrasi, pesta diartikan uang gitu loh. Dan itu ternyata bisa dipelihara oleh kekuatan-kekuatan tertentu ya. Artinya terutama kekuasaan. Karena kalau saya lihat begini ya, teman-teman. Jadi kadang-kadang yang saya katakan pembiaran begini. Kalau penyelenggara pemilihan umum itu peduli dengan kondisi seperti ini, mungkin ada sesuatu yang
momen ini diajak untuk menjadi bagian dari pendidikan politik gitu ya. Iya, Contohnya, Iya, ya kan? Gimana caranya? Nah, ini ya caranya ini yang nggak pernah dilakukan, diserahkan kepada partai politik. Partai politik iya, nggak jalan perkaderannya, kan begitu. Nah, akhirnya semua pragmatis. Udahlah, saya melihatnya dimanapun orang itu masuk politik, yang menjadi usaha pertama adalah kemenangan. iya, Ini betul, padahal dia punya beban berat mendidik orang untuk berpolitik. Nah, betul. politik yang seperti apa? Berpolitik yang bermartabat gitu kata. Ya, Apa kan gitu. Nah, ini yang menarik kan, bagaimana situasi pemilu ini kita sebagai kader bangsa, sebagai orang-orang yang tua ini mengingatkan, iya, kita nggak akan berhenti menjadi negara sukses, negara makmur, negara jaya kalau problem 5 tahun ini terjadi terus-menerus. mm-mm, Terjadi pemilihan orang hanya karena uang. iya, Ya ya, kan gitu. Ini persoalannya. iya, Jadi apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang saya melihat Bapak, kenapa pada saat pemilu ini KPU atau Bawaslu atau pemerintah memberikan ruang apa para para seniman atau para produser membuat sebuah lagu-lagu yang terkait dengan pemilu. Oh, pemilu, mm, jangan pilih yang ya, mm, khusyuk pemilu. Ya dibikin sebuah drama, bikin pemilu ya apa di TV sehingga rakyat itu masuk. Oh ya, ini soal kebenaran ini bicara. Pemilu adalah kebenaran, pemilu adalah kebenaran. Jadi ada di kepala rakyat itu kebenaran, kebenaran. Nah, sekarang ini kan pemilu adalah uang, pemilu adalah uang, dan itu digembar-gemborkan di satu sisi. Ini yang ya kapan ya selesainya? Nah, iya, mungkin teman-teman ada melihat, waduh, adalah ngomongin begini sama dengan garamin laut begitu ya. Ya. iya, iya, benar, Tapi benar. saya yakin Tuhan tidak sare, bahasanya kan Ya, gitu ya. Nah, ya, ya, ini yang harus kita lakukan, hal-hal yang seperti ini kita ya kanan kiri kita kasih tahu teman bagaimana nantinya kita harus memilih sosok pemimpin, bagaimana harus memilih orang caleg. Ini kan harus ada edukasi ya. benar. Kita lihat hari ini saya baca di media orang masih banyak yang menutup profilnya. Ya profil, ya mudah-mudahan profil Pak Imam masih bisa dilihat dari. Oh Ini gitu. ada apa? Gitu kan? Ya, mungkin ada. masalahnya belum masalah teknis atau masalah administrasi. Eh, Ya. Tapi ini penting. Ya, masyarakat ini harus mengedukasi tadi Pak Ube, mengedukasi diri sendiri. Kapan dia harus hijrah menjadi orang baik? ya, Baik dalam arti watak bangsa Indonesia adalah orang yang jujur, orang yang peduli, orang yang disiplin, ya sesuai dengan visi misi SKB Wasalim, gitu ya kita harapkan. ya, Nah, jujur peduli. kaitannya ini, saya melihat bahwa ada benang merahnya ya antara sesi pertama yang kita Ya, ngomongin hari ini, kita ngomongin bagaimana membangun watak bangsa melalui momen pemilu ini supaya apa rakyat jangan sampai yang di kepalanya itu hanya uang, pragmatisme, pragmatisme. mengerikan. Ya, Anak cucu kita nanti kayak apa? Ditinggalkan dengan hal-hal yang tidak benar. Udahlah, kita sengsara tapi untuk kepentingan masa depan. Nah, itu yang ya, penting ya, ya. ya. Jadi eh, dalam edisi ini saya memang sengaja untuk minta pandangan dari dua narasumber, Mas Ubay dan Mas Imam, yang kaitannya dengan bagaimana kita memanfaatkan pemilu ini untuk membangun watak bangsa atau paling tidak melakukan pembenahan ya, pembenahan watak bangsa ya. Hmm. Jangan sampai masalah ini diselesaikan oleh kekuasaan, Nah, itu dia. ya kan? Tapi rakyat harus punya pikiran yang sama untuk keberanian kita untuk membuat negeri ini berubah, kan gitu ya. Ya. Gitu. Dulu ada lagu-lagu tentang jurdil, ya, Ya, jujur dan adil, itu hilang. Ya. Judul ya, 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 pemilu datang. Jadi ini harus, ya, 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 ya kan, masyarakat tuh harusnya kan dimasukkan gitu ya, suatu hal ya, yang bagus.
kalau kita seperti ini lah Pak, hari raya gitu kan ada sesuatu, wah Ya, nanti hari Iya, raya kita harus ya, begini. ini iya, ada iya. pemilunya. Nah, pemilu ini sesuatu apa? Pemilu itu ada sesuatu momen orang untuk bertobat, Iya, ya kan? Iya, Orang itu maksud saya. Jadi iya. jangan dilihat dari sisi tadi kemenangan, ya kan? Tapi oh saya harus tobat saat pemilu. Saya nggak mau lagi seperti karena negeri ini sudah begitu wah rusaknya moralnya. iya. Negeri ini sudah tidak bisa besar, ya, tidak bisa menjadi negara kaya hanya karena kader-kader bangsanya Ya, belum memiliki jiwa ya Etos, patriotisme yang tinggi. iya, dari iya, iya. Nah, bangsanya. Iya. gimana ini kira-kira ke depan, Mas Ube, cara kita membenahi atau memberikan pendidikan watak bangsa ini agar masyarakat sadar dan dia, oh, aku selama ini memang nggak seperti itu dan saya akhirnya harus putuskan untuk berubah. Apa yang harus kita lakukan? Ya, mungkin saya ingin mulai dari tingkat para leader dulu ya. Para leader kan bagaimana gitu. Politik itu kan menjadi senjata yang sangat powerful dalam pembangunan, baik senjata untuk destruktif maupun untuk yang konstruktif kan. Politik akan konstruktif, akan besar sekali peranannya secara konstruktif pada pembangunan ketika dia ada satu teologi, dua ideologi, sama tiga aksi. Untuk orang Indonesia ini kan nggak perlu kita pahami mulu-mulu sebetulnya. Bagaimana para pemimpin yang sudah terpilih ini bersama-sama ikut melandingkan Pancasila. Kan ada ideologinya Pancasila. Ya. Ideologi keadilan, persatuan. Ada teologinya, ketuhanan yang Maha Esa. Ada, nah tinggal aksinya aja nggak ada nih. Tinggal aksinya tok yang nggak ada. Nah bagaimana aksi itu diramu dalam sebuah sistem. Ini memang butuh orang yang tadi itu bagus, qualified, kompetensi secara leadership, bagus secara karakter, dan punya visi besar untuk membawa bangsa ini. Nah, ada pun untuk rakyat kayak saya gini ya, jawabannya sebetulnya ada di tadi yang disampaikan Pak Gus. Rakyat itu pegangannya jujur sama adil aja udah alhamdulillah luar biasa ini. Iya. Jujur bukan dalam pengertian ngomong ngomong dengan jujur, tidak. Salah satu kejujuran yang berat di tingkat politik di kita ini adalah bagaimana kita menjadi bagian dari gerakan yang ikut melawan kecurangan. Itu yang penting. Itu kan bagian dari jujur. Kalau jujur diri sendiri mah sudah banyak Indonesia ini ya. Orang baik di Indonesia ini udah banyak. Yang kurang adalah orang yang bermanfaat. Kan untuk orang manfaat itu harus ada perlawanan juga. Misalnya di antara kita ada yang melihat perolehan suaranya Pak Imam itu dari 100 kok jadi 10. Nah, itu kan harus ngomong ini itu. Sehingga kita nggak buang biaya begitu besar hanya untuk ngawasi angka, Pak Gus. Komputer KPU itu insya Allah komputernya masuk surga itu komputernya ya. Karena ditulis 5 keluar 5. Bener nggak Pak Gus? Manusia tangannya itu kan beda itu. Ya, saya lihat dengar di kasus-kasus di lapangan itu dari 500 menjadi 50, nolnya hilang 2. Ini gimana? Ya, jujur, rakyat perlu jujur bukan semata taat, tetapi jujur dalam pengertian melawan, ikut menjadi bagian dari gerakan-gerakan untuk melawan kecurangan di ini. Nah, yang kedua ini adil. Nah, ini penting Pak Gus. Kenapa adil itu? Jangan sampai setelah pemilu 2024 ini ada kelompok yang namanya kodrun sama cebong ya. Lalu kita sama jin sama setan sama malaikat juga. Orang bangsa segede gini cuman kelompoknya 2, satu cebong, satu apa ini cebong sama kodrun gitu. Gara-gara kita tidak adil dalam melihat persaingan. Kita berbeda, boleh dan memang harus berbeda pilihan dan seterusnya. Tetapi adil di sini maksudnya adalah kita bersikap tengah, bisa berdiri dengan sikap kita. Misalnya calon lain tuh menurut saya nggak pro dengan saya, boleh mengkritisinya, tapi jangan sampai membenci orangnya, sampai muncul permusuhan di tingkat netizen dan seterusnya. Akhirnya apa? Bangsa yang segede ini hanya dipecah oleh seorang presiden, yang satu kodrun, yang satu ini kalau bicara peradaban Pak Gus, ini sangat terbelakang. Itu lebih terbelakang dari hewan sekalipun. Bagaimana mungkin kita
mengasih label orang lain hanya karena soal politik. Padahal itu kan politik itu kan pendidikan mestinya kalau kita Betul. secara pendidikan karakter ya. Hmm. Kita latihan bijak, kita latihan memilih orang berdasarkan apa sih kebutuhan Indonesia hari ini dan ke depan misalnya, ya kan? Kan ada calon-calonnya itu tinggal kita pilih. Kalah oke, menang oke, tapi harus adil dalam arti proporsional sehingga tidak ada lagi bangsa ini terpecah hanya karena pemilu menjadi kelompok A, menjadi kelompok B. Kelompok A bermusuhan di netizen sampai kelompok B. Itu luar biasa memalukan sebetulnya ya untuk konteks peradaban manusia. Iya. Oke. Ya, memang ini luar biasa ya. Saya itu kadang-kadang saya juga pernah mencaleg ya. Karena kalau kita nggak pernah mencaleg itu rasanya untuk ngomong susah gitu ya. Kayak saya ini cuma ngomong depan caleg, Pak. Tapi ada perasaan gitu ya. Oh iya. Bayangin, waktu kita turun di mobil itu, Bapak nanti ngasih amplop berapa? Waduh. Loh, saya kan nggak pernah janji. Wah, kalau gitu saya batalin, Pak. Oh, nggak apa-apa, batalin. Itu serius. Jadi itu apa ya? Mereka sudah ada di kepala mereka bahwa pemilu ini adalah betul-betul pesta uang gitu. Dan yang ngerinya ini kan masyarakat akhirnya terdidik dengan kejelekan. Terdidik dengan sesuatu yang adalah paling gitu-gitu aja. Ya. Ini mengerikan. Jadi menurut saya nggak akan bisa bangkit-bangkit sepanjang pemilih itu dijadikan momen kerusuhan dalam kerusuhan mental. Maksud saya kerusuhan mental itu udahlah pokoknya jadi, ya pokoknya apapun jadi, duit masuk, duit sana sini, ya kan itu luar biasa. Dan saya yakin hal seperti itu tidak akan mampu membangun Indonesia menjadi lebih baik. Iya. Benar nggak? Iya benar. Nah, saya lihat banyak orang tidak peduli di Indonesia ini karena ada pemilu. Pokoknya pemilu adalah paling kayak dulu lagi, ya kan? Nah, mereka kurang sadar. Tapi juga mungkin ada orang yang merasa tidak berdaya lagi, adalah gimana lagi ya, saya nggak punya apa-apa, udahlah ngikutin aja gitu kan. Nah, ini peran-peran guru bangsa untuk turun ke bawah, ya kan, untuk menjelaskan kepada masyarakat. Enggak kalau perlu puasa demi kebenaran. Nah, kan begitu. Jadi memang harus dari diri kita, dari kanan kiri kita ya. Kalau nggak tahu, mungkin Mas Imam punya apa strategi tadi grand design yang harus dilakukan seperti apa ini. Kalau pertama memang saya yakinlah pendidikan menjadi yang penting lah untuk akselerasi ini. Tapi pendidikan masyarakat soal politik ini harus dipercepat. Harus dipercepat, ya kan? Nah, gimana Mas Imam kalau menyebut grand design itu, kira-kira gimana ya supaya orang ini peduli tentang kondisi bangsa ini sehingga melalui pemilu sebagai apa checklist atau asesmen kepemimpinan itu betul-betul dipenuhi oleh rakyat Indonesia. Ya, Pak Kus, saya kira sih memang kita perlu menguatkan kembali nilai-nilai nih, Pak. Saya tadi barusan Pak Kus tadi bercerita bahwa kita sudah kehilangan nilai, kemudian dulu tuh ada lagu ya, pemilihan umum telah memanggil kita seluruh rakyat menyambut kamu, itu kan bagian daripada nilai-nilai. Sedangkan hilang itu nggak ada lagi. Hilang. Sekarang ini narasinya adalah hanya soal survei, pemenangan, survei ya. Kemudian dari pihak KPU hanya soal pelarangan ini, pelarangan itu, tidak boleh berkampanye di sini. Ini semua itu bicara soal teknis. Begitu mulai minggu depan kita suarakan itu. Iya, tapi tidak bicara nilai. Tidak ada karakter ya. Tidak ada karakter ya, bahwa inilah saatnya kita harus jujur mulai dari KPU-nya, dari pusat sampai daerah, dari pantarlihnya, dari para penyelenggara, dari pemerintahnya, harus netral segala macam. Ya. Nah, akhirnya Pak Gus, semua infrastruktur demokrasi, ya, partai politik, masyarakat,
ya kan? Kemudian para caleg-calegnya ini semua harus berperan serta gitu loh. Jadi kalau kita ingin membangun bangsa lewat momentum pemilihan umum ini, ya kalau menurut saya sebanyak mungkin orang baik harus berani jadi caleg, Betul. biar merasakan dan biar membuat perlawanan-perlawanan kebaikan itu jadi lebih nyata karena banyak orang baik masuk di dalamnya. Nah, pengalaman saya Pak Gus, Pak Ubay selama 2 tahun ini menjadi caleg, saya melakukan gerakan itu karena saya sadar saya caleg yang penuh keterbatasan, caleg yang dananya terbatas, tapi saya yakin bahwa ya Mas Imam, saya koreksi dulu. ya Anda bukan caleg yang banyak keterbatasan, enggak. Caleg yang amin banyak keunggulan. ya dalam tanda kutip amunisi Pak. ya ya akhirnya strategi saya Pak Gus, saya masuk ya memang karena saya psikolog, saya seorang ustadz, saya masuk melalui pengajaran. Ya, Saya masuk melalui pengajian, saya ya, masuk melalui konseling, psikologi, dan itu alhamdulillah diterima ya. oleh masyarakat. Ya, memang saya tidak masuk memperkenalkan diri dari awal sebagai seorang caleg, tidak, tapi sebagai seorang ya orang yang ingin memberi dengan apa yang saya mampu. Nah, itu cukup signifikan Pak. Cuman memang Ya. PR-nya ini mesti diduplikasi di banyak mungkin tempat. Nah, Hmm. artinya dengan kasus saya ini pencalekan dan momentum pemilu ini justru menjadi arena tempat yang bagus untuk mengedukasi rakyat gitu loh Betul. melalui caleg-calegnya. Ya. Cuma apakah ini semua juga didorong oleh semua partai politik dengan memberikan kesempatan yang sama, melakukan seleksi yang fair, jujur dan mengutamakan kualitas? Apakah itu juga dilakukan oleh semua partai politik? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besarnya. Sementara mereka dituntut kebutuhan untuk kemenangan. Sementara kemenangan itu ya identiknya adalah soal amunisi, ya soal uang, soal bagaimana kita membuat APK alat peraga kampanye sebanyak mungkin. Nah, ini Pak, dinamika-dinamika dan gap-gap yang ada di lapangan. Tapi saya setuju lah, sudah apapun yang terjadi, orang-orang baik harus bersuara, orang-orang baik harus terjun ke lapangan, orang-orang baik harus memberikan edukasi yang bisa dia lakukan. Ya, sekecil apapun itu, mudah-mudahan insya Allah dan sesuai dengan pengalaman saya, itu akan berdampak cukup signifikan kepada masyarakat. Jadi kita harus berani membalikan keadaan. Pengalaman Pak Kus tadi yang berapa amplop itu saya alami Pak sampai hari ini. Ada juga ya? Ada masih Pak. Masih ya? Iya, tapi itulah kesempatan kita untuk mengedukasi masyarakat. Dan yang lucu Pak ya Pak Imam, ya kita udah kumpul nih Mas, kumpul 100 orang, kita ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wah bla 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 bla, selesai nggak ngamplopin, itu pulang kayak orang tertuduh. Iya, betul Pak. Itu betul sekali. Nah, itu yang dengan wah enak banget memang. Ya, bagi orang-orang yang punya tadi amunisi kuat. Dan itu yang diyakini oleh cawapres dan capres, kemenangan itu karena dia merasa bangsa ini butuh duit. Kita ini ya belum punya nilai-nilai yang baik, sehingga dengan mudahnya itu menjadi amunisi, menjadi alat yang paling hebat. Gitu. Ya, jadi Pak Kus, kalau saya mengikuti pola Pak Kus tadi yang terjadi di lapangan, kan akhirnya begini Pak, ini kayak lingkaran setan. Oke, kalau kita pakai amunisi ya, ada seorang caleg yang punya amunisi yang bagus, dia main uang, kasih ini kasih itu. Kemudian dia terpilih lah Pak. Setelah terpilih selesai Pak, dia nggak pernah datang ke dapil. Kenapa? Karena dalam pikiran caleg, ini saya transaksi loh. Kamu tuh saya jual, kamu tuh saya beli. Kayak beli barang kan Pak? Iya. Kalau sudah saya beli kan sudah selesai dong. Kenapa kamu protes? Kenapa kamu ngeluh? Kok nggak pernah datang ke dapil? Kan kamu sudah saya beli. Nah, kan sebenarnya yang rugi juga masyarakat dong. Kamu menerima uang katakanlah berapa 100, 200 atau berapa lah maksimal. Tapi hanya untuk momen itu. Setelah itu kamu menderita lagi. Kamu nggak pernah didatangin, suara kamu nggak pernah didengar. Kamu hanya didatangi 5 tahun kemudian untuk
melakukan hal yang sama. Nah, ini kan nilai-nilai yang harus kita bongkar bersama Iya. dari sisi calegnya, dari sisi masyarakatnya, dari sisi partai politik sebagai sumber yang akan melahirkan para politisi itu, Pak. Iya, betul sih. Jadi saya melihat bahwa momen ini sebenarnya sesungguhnya bisa menjadi bagian untuk pengembangan karakter bangsa ya. Tapi bangsa. Betul. Kalau ada kesungguhan, contohnya tadi di bilik-bilik TPU itu dikasih jurdil, pilihlah sesuai hati nurani Anda, ya Ya. kan? Lagu-lagu yang mengarah ke arah ke sana. Benar, benar. Ini kan itu nggak mahal gitu ya, tapi Nggak sengaja mahal. untuk membuat seperti ini memang sengaja supaya tadi rakyat bubuk saja, diem saja, wah bermain. Ini yang mengerikan. Ya, Jadi ya. saya kok hakul yakin tidak akan bisa mencapai negara ini maju kalau ya posisi rakyat masih seperti ini, ya kan? Setuju. Karena apapun nanti akhirnya tadi Mas Imam bilang bahwa kan yang rugi rakyat juga. Tapi rakyatnya nggak tahu ruginya di mana ini Pak. Yang perlu diedukasi. Ya. Dia merasa udah nyaman-nyaman ini, hidup saya memang hidup miskin kan sudah. Padahal kalau dia memiliki orang-orang yang bijak dalam kehidupan pemerintahan, ya kepemimpinan kita diisi oleh orang-orang yang peduli, Oh jujur. ya, itu bagus. Wah, Itu. ini dia nggak mungkin. Kan pernah ada yang mengatakan bahwa tidur selama berapa tahun itu orang bisa seluruh rakyat bisa dapat uang 20 juta. Itu karena apa? Karena ada korupsi di sebuah entitas pertambangan. Saya dengar itu kan mengerikan. Jadi tujuannya kenapa? Supaya rakyat kita makmur, makmurnya itu Anda bisa menikmati hidup dengan sejahtera, tidak miskin. Kemiskinan kamu itu karena pilihanmu. Ini yang terus harus dilakukan. Nah, model komunikasi seperti apa, inilah yang harus dilakukan. Tapi nampaknya tidak ada usaha untuk membuat orang, ayo kita berlaku jujur, lagu-lagunya, terus tagline-nya detail. Ya. Nggak ada semuanya. Nggak ada. Ya kan? Nggak ada, Pak. Karena orang malu melihat dirinya sendiri. Gimana? Malu melihat dirinya sendiri yang belum jujur, Pak. Kan gitu. Dia tidak berani mengkampanyekan kejujuran karena kejujuran itu tidak ada di dalam diri kita, Pak. Itu masalahnya kan. Ya kecuali tadi ya. Gimana? Masuk baik gimana? Ya, pemilu ini saya setuju Pak Gus. Pemilu ini seruan terhadap karakter itu sepertinya senyap. Kita patut protes ini masing-masing. Dan saya setuju Pak Gus kalau ke depan atau di momen ke depan kita membahas ini nih. Kenapa bisa senyap ya? Dan masyarakat perlu disadari kalau kita lihat masyarakat di negara yang sudah tertata demokrasi pemilunya itu kan dia berprofesi apapun itu kan makmur. Betul. Berprofesi sebagai petani, petani yang makmur. Berprofesi sebagai, maksudnya secara kesejahteraan layak. Ya. Indonesia ini berprofesi seperti apapun tidak makmur gitu. Ini yang sehingga orang berpikir untuk di atas mapan itu harus nyolong gitu. Nah, itu yang luar biasa. Ini berhala modern di Indonesia itu ya. Karena kita semua menghadapi berhala yang buat kita ini, waduh, ini kalau berprofesi ini harus begini gitu. Karena tatanannya tidak. Dokter, supaya dokter itu lebih dari makmur harus mengakali obatnya. Jadi semuanya nyolong. Politisi seperti Pak Pramono Anung, dia melakukan riset. Ya, sebagian besar anggota DPR itu menjadi anggota DPR motivasinya uang. Kerjaan kan risetnya beliau itu ya, dan seterusnya. Karena kita tidak memiliki para pemegang politik kekuasaan yang jujur, peduli, disiplin, berani, dan kompeten ini rata-rata ya. Ini rakyat sendiri yang secara langsung dan tidak langsung menjadi korbannya. Anda berprofesi apapun, termasuk saya ini ya, berprofesi apapun di Indonesia ini tidak membuat orang, jangankan bermakna gitu yang sebut, itu sedikit sekali Pak Gus ya. Untuk mencapai titik kesejahteraan terendah saja, itu masih jauh dari harapan. Oke. Ini
satu scene satu lagi. Saya Ya. dapat kiriman lah, ada seorang bupati yang ceto welo-welo gitu ya, melakukan apa namanya ajakan gitu ya, yang menurut saya nggak boleh. Nah, itu harus netral kan begitu ya. Ini ternyata ada dengan ceto welo-welo mengajak. Nah, Ngasih duit. enggak, dia mengajak bahwa dia kalau bisa memilih satu Nah, pasangan tertentu lah gitu ya. Tapi ini menurut saya kan sudah nggak ngerti, kan mereka udah jelas tahu undang-undang, ya kan? Nah, iya. sebetulnya aparat-aparat ini apa boleh? Ini rakyat mungkin belum tahu ya. Kayak Ya. gini, kalau lu, Bapak ini kan bupati, mestinya nggak boleh ngomong gitu. Wah, itu kalau ada rakyat yang ngomong gitu, langsung saya kirim itu ke rekeningnya. Iya. Ya kan? Iya. Udah, hati berani gitu ya. Ada yang berani. Maka orang-orang yang berani ini harus kita apresiasi. Ya, Jadi benar. saya nggak tahu apakah ini rakyat nggak tahu bahwa itu salah perilaku itu. Ketika dia Beliau itu menyebut, ngajaknya di ruang publik, Pak Agus ya. iya, di ruang Iya, 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 publik. iya. Meskipun itu bukan orang-orang ASN yang diajak, tapi dia kan sebagai nggak boleh gitu kan. Boleh. Nah, ini gimana nih melihat seperti ini, Pak Imam? Ya, saya kira memang kita perlu concern lagi Pak, kembali ke soal nilai ya. Pak Kus SKB ini concern. Mungkin tema berikutnya adalah menuju pemilu yang Bernilai, bermartabat. bermartabat. Ya. Iya, Martabat. betul. Jadi nilai yang ingin kita sampaikan adalah menanglah Anda dengan cara bermartabat, bukan Hmm. menang dengan masifalism gitu kan. Menang dengan cara apapun, jangan. Menanglah dengan cara yang bermartabat bahwa kemenangan kita atau kontestasi kita di pemilu ini untuk bangsa dan negara. Jangan sampai kemenangan itu dicapai dengan cara-cara yang tidak bermartabat, curang, yang ujung-ujungnya justru menghancurkan negara, Pak, bangsa. Hmm. Gitu ya. Ya, Jadi kita semua. kita semua, jadi yang namanya nilai kan pasti kan berkelindan dengan sub-sub nilai yang lain, ya kan? Kejujuran, keadilan, ya kan? Kemudian kemenangan bukan segala-galanya, misalnya kan? Yang lebih utama adalah persatuan, yang lebih utama adalah mencerdaskan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kayaknya yang terus terus kita gaungkan, kita ajak para tokoh, ya, Hmm. para ahli, para expert di bidangnya. Ini menjadi sebuah gerakan, Pak, gitu ya. Dan Di satu begini deh, sisi, Mas kenapa? Imam, Mas Imam dan Mas Ya, Sobri. Yang lebih parah lagi itu tadi sikap apatis pada Ya. ya, undang-undang. Alah, saya pilih yang manapun tidak akan membuat saya lebih baik dari hidup saya sekarang. Ya, 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 Ini yang ya. mengerikan juga. Dia nggak percaya lagi dengan sistem demokrasi, sistem pemilu. Dia akan ada sama saja, saya milih A juga B juga C sama. Ya, Nggak akan merubah nasib saya. Ini sesuatu ucapan yang saya kira banyak orang yang seperti itu, ya banyak ya, yang apatis gitu ya, ya. Nah, ini kan menjadi apa ya? Menjadi tugas kita juga ya sebagai nah, orang yang tahu tentang politik gitu ya, bahwa gimana ini supaya racun ini eh, apanya memasuk ke otak dia, dia kembali lagi insaf gitu ya. ya bagus, ya benar. ya, ya, Bahkan di beberapa penelitiannya bagus, Hmm. ini ketidakpercayaan itu apatisme politik ini merembet ke yang lain, merembet ya, bahaya itu. semua agama misalnya, merembet ke fatalisme agama. Jadi agama itu kan melarang orang dikit-dikit bergantung pada Allah, Hmm. kepada Tuhan lah ya. Tapi untuk lari dari tanggung jawab hidup, terserahlah. Itu kan fatalisme agama. Nah, itu. Hmm. Nah, di Indonesia kalau dia di tren penelitiannya itu naik trennya karena Ya, apatis terhadap manusia. ya, 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 terus radikalisme, cara-cara yang brutal itu lebih digandrungi oleh kaum milenial yang dalam total pemilih kita kan ada 60% katanya. Ini mengkhawatirkan memang. ya, Intinya ini untuk para politisi, Pak Imam dan teman-temannya ini kan, apa yang Anda lakukan itu berdampak besar kepada bangsa lain, kepada generasi lain gitu. Tidak saja Anda kalah, tetapi ini berdampak kepada cara dia beragama, cara dia melihat orang lebih cepat keras dan seterusnya. Nah,
memang ini tadi itu bagus ya, kalau Ya. kita bicara di level individu, pribadi untuk personal education, harus mulai kita sadari ya, baik yang sekarang ini sedang berada di pemahaman keagamaan yang radikal atau yang fatalis, bahwa agama itu tidak seperti itu gitu. Agama itu satu ada panduan moralnya yang disebut kitab suci, yang kedua ada panduan operasionalnya yang disebut sains. Semua agama satu titik huruf pun firman Tuhan dalam kitab apapun itu tidak bisa dibumikan sebelum ada implementasi sains. Ya, ayat Allah tentang manusia tidak bisa diterapkan di muka bumi ini kecuali orang tahu psikologi, tahu HRD dan seterusnya. Artinya Pak, beragama harus menggunakan akal dan sains, kan begitu itu. Ya. Nggak ada ujuk-ujuk terus minta dan seterusnya itu. Nah, demikian juga radikal. Bagi yang lari ke radikal, kita ini yang sedang berjuang memperbaiki keadaan sosial, tidak bisa langsung seradikal semau kita. Paling itu. Nah, Ya. tentu di level kekuasaan kan harus ada tadi itu sistem, aturan, dan seterusnya. Nah, itu bagus dari saya. Oke, saya kira itu dulu ya teman-teman, Pak Imam, Oke. Pak Ube. Jadi kita sepakat bahwa momen pemilu sebaiknya kita gunakan untuk membangun watak bangsa, paling tidak mengingatkan kembali hal-hal yang buruk yang dulu-dulu ya. Kita akan ada momen yang bagus untuk menilai atau mengakses calon-calon pemimpin kita supaya kita menjadi negara yang sehat, bermartabat, dan makmur. Itu kan kuncinya di sana. Nah, kita ini tadi banyak hal yang sudah kita bicarakan. Nanti ke depan juga akan kita sampaikan hal yang seperti ini ya. Intinya begini, kesadaran bahwa masyarakat ini harus memiliki watak yang luhur. Ya, kesadaran betul saya itu jujur, saya itu peduli. Peduli konteksnya adalah oke, orang itu harus adil. Ada yang susah kita kasih. Harus disiplin, kita lihat. Ya, ini nilai-nilai yang luar biasa. Bukan hancur ya. Banyak hal yang tidak concern. Ya. Karena semua adalah pragmatisme yang muncul. Ya kan, itu kekuasaan. Apa itu semua akan dibawa mati kalau sudah berkuasa kan gitu. Gitu. Oke, terima kasih Bagus. teman-teman. Itulah sahabat SKB yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terus kita tune in ada media SKB Salim untuk bicara soal karakter bangsa dan kita akan coba nanti diskusikan hal-hal yang lain dan tentunya berkaitan dengan pengembangan karakter bangsa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.